Oke, setelah Momoshiki mengorbankan 18% data-data yang seharusnya dia gunakan untuk dirinya sendiri kepada wadah karmanya itu, Boruto Uzumaki di chapter 67 kemarin, banyak yang berspekulasi jika akhirnya Momoshiki sudah mulai luluh kepada Boruto sendiri. Dan pada akhirnya nanti nih, nasib Momoshiki itu akan menjadi seperti nasib Kurama di masa lalu, yang justru akan bersahabat dengan Jinchuriknya sendiri. Namun benarkah seorang Otsutsuki Momoshiki sudah benar-benar luluh kepada seorang bocah seperti Boruto sendiri? Atau justru nih, dia hanya sedang mencoba mempermainkan hidup dari Boruto saja? Oke, kita breakdown ceritanya mulai dari sini. Hai guys, welcome back to the RTV channel. Nah, kali ini kita akan membahas nih mengenai nasib Momoshiki dan segel karmanya ini. Oke, biar nggak salah persepsi silahkan simak sampai akhir ya. Nah, di chapter 67 kemarin tampaknya menjadi sebuah chapter yang banyak sekali memberikan kejutan kepada kita semuanya. Di chapter ini dikonfirmasi jika Boruto ini benar-benar mati setelah mendapatkan serangan yang sangat telak, tepatnya di dadanya itu oleh saudaranya sendiri, Kawaki. Serangan dari Kawaki yang sampai membuat dada Boruto itu berlubang, bahkan sampai membuat organ-organ tubuh dari Boruto seperti jantung dan paru-paru Boruto sampai hancur total. Namun kematian Boruto ini terbilang sangatlah singkat sekali. Di sini apa yang sudah pernah di RTV bahas mengenai Boruto yang hanya akan mati dalam waktu yang sangat singkat atau mati suri itu ternyata benar adanya. Dan seperti yang sudah di RTV bahas juga di video-video sebelumnya pula, Momoshiki tidak akan mungkin membiarkan wadahnya yang sangat berharga untuknya itu akan mati begitu saja. Namun sebenarnya nih, ini sedikit di luar harapan admin pribadi sih. Pasalnya dengan kematian Boruto ini bisa digunakan sebagai jalan untuk sang autor mulai memperkenalkan Jogan untuk masuk ke dalam kisah Boruto kecil ini, atau minimal lah mulai memperkenalkan kembali dengan karakter Toneri Otsutsuki. Karena untuk kedepannya, jika memang benar Jogan akan bangkit di Boruto, Toneri akan menjadi salah satu karakter paling penting juga. Ya, kita juga tahu sendiri lah ya, jika Jogan ini sangat erat kaitannya dengan Otsutsuki Toneri. Bahkan jika kita lihat Toneri sangat berperan untuk perkembangan Jogan di tubuh Boruto sendiri. Nah, dengan kematian Boruto kemarin akan menjadi lebih epik lagi jika Boruto dapat bertemu dengan Toneri di alam bawah sadarnya dan membicarakan mengenai Jogan tersebut. Seperti halnya dengan Naruto di masa lalu yang mati suri bertemu dengan Haguro Musenin, bahkan dia mendapatkan sebuah kekuatan baru dari sang petapa 6 jalan itu. Namun ya, dengan Momoshiki mengorbankan 18% data yang seharusnya dia gunakan untuk tubuhnya sendiri, dan kemungkinan dengan itu pula mengubah Boruto menjadi seorang Otsutsuki yang sempurna juga sudah merupakan jalan yang terbaik. Bahkan bisa dibilang nih, cara yang dipakai oleh Momoshiki ini sedikit mengejutkan kita semuanya. Pasalnya pada awal banyak yang berspekulasi jika Momo hanya akan menggunakan kemampuan regenerasi untuk menyelamatkan wadahnya itu. Seperti yang kita tahu nih, dimana kemampuan regenerasi yang dimiliki Momoshiki ini tidak bisa dianggap remeh. Lihat saja bagaimana dia dahulu dengan mudahnya mengembalikan tangan Boruto yang sudah patah itu akibat pertarungan dengan Ishiki kala itu, atau saat melawan Buro dahulu. Momoshiki juga dapat mengembalikan kondisi tubuh Boruto seperti tidak terjadi apapun dengannya. Nah, namun nih, mungkin luka yang diterima Boruto kali ini sudah sangat parah sehingga Momoshiki tidak bisa menyembuhkan Boruto jika hanya mengandalkan kemampuan regenerasi. Karena itulah Momoshiki menggunakan cara lain untuk dapat menghidupkan kembali wadahnya tersebut. Dimana cara yang digunakan Momoshiki kali ini sebenarnya sangat merugikan untuk dirinya sendiri. Pasalnya dengan ini pula Momoshiki tidak akan bisa lagi bangkit dan berinkarnasi kembali menggunakan tubuh Boruto dengan secepat-cepatnya. Di sini Momoshiki lebih memilih untuk memberikan 18% data Otsutsuki yang masih belum diekstrak itu untuk mengisi atau mengganti jaringan tubuh Boruto yang rusak. Nah, inilah yang membuat Momoshiki tidak bisa bangkit lagi melalui tubuh Boruto untuk sementara waktu ini, karena data Otsutsuki-nya yang seharusnya diekstrak ke dalam tubuh Boruto sebagai data tersebut malah digunakan untuk mengganti sel-sel tubuh Boruto yang telah rusak itu. Ya, walaupun sangat merugikan Momoshiki nih, namun di sisi lain ini adalah langkah terbaik yang dapat diambil oleh Momoshiki sendiri. Karena jika sampai wadahnya dalam hal ini Boruto sampai benar-benar mati, maka ini juga akan serta-merta membuat Momoshiki itu akan lenyap untuk selamanya. Dan itulah mengapa nih, dengan mengorbankan sebagian kecil data-datanya itu sendiri tidak membuat Momoshiki terlalu rugi juga. Memang dengan pengorbanan 18% datanya itu, Momo itu tidak lagi memiliki kesempatan untuk berinkarnasi kembali ke tubuh Boruto. Namun untuk saat ini setidaknya dia masih bisa hidup di dalam tubuh Boruto sendiri, layaknya seekor biju yang tengah disegel di dalam tubuh Jinchuriknya itu, sambil menciptakan sel-sel dan jaringan-jaringan baru.
jika Momoshiki mengalami kerugian, di sisi lain Boruto justru mendapatkan banyak sekali keuntungan dari Momoshiki ini. Salah satunya adalah rencana Boruto untuk menggagal rencana Momoshiki dapat berinkarnasi kembali dan menggunakan tubuhnya akhirnya berhasil. Selain itu, Boruto juga tidak perlu khawatir lagi kehilangan nyawanya karena membangkitkan Momoshiki sendiri. Keuntungan kedua yang diperoleh Boruto adalah dengan 18% data dari Momoshiki ini, Boruto sudah menjadi seorang Otsutsuki yang sangat sempurna. Dan sebenarnya tidak bisa dibilang sebagai keuntungan juga sih untuk saat ini. Pada saat ini karma Momoshiki secara tidak langsung sudah 100% berhasil diekstrak, dengan 18% adalah data Boruto. Nah, kenapa ini admin katakan sebagai keuntungan adalah karena sudah pasti nih jika Boruto akan mendapatkan beberapa kemampuan baru berkat 18% data dari si Momo. Mungkin saja nih ini Boruto pada akhirnya juga dapat menggunakan semua kemampuan milik Momoshiki, layaknya Kawaki yang juga dapat menggunakan semua kekuatan yang dimiliki Ishiki Otsutsuki. Ya, walaupun Kawaki tidak menjadi seorang Otsutsuki yang sempurna seperti Boruto, namun tubuh Kawaki sudah mendapatkan modifikasi oleh Amado yang sepertinya nih mempunyai niatan untuk menjadikan Kawaki sebagai Ishiki Otsutsuki yang kedua. Nah, jadi bisa dikatakan sampai saat ini satu-satunya wadah yang berhasil menjadi seorang Otsutsuki yang murni dan sempurna hanyalah Uzumaki Boruto saja, sedangkan untuk Kawaki tidaklah seperti itu. Karena saat ini karma Kawaki sudah mencapai batasnya dengan matinya Ishiki Otsutsuki. Oke, seperti yang kita tahu nih, bahkan sampai saat ini Boruto itu bahkan dalam mode Borushikinya sendiri belum pernah sekalipun menggunakan kemampuan yang dimiliki oleh Momo. Nah, mudah-mudahan saja nih dengan Boruto yang sudah benar-benar menjadi seorang Otsutsuki yang sempurna itu tadi akan kembali diperlihatkan dengan kekuatan dahsyat khas seorang Otsutsuki. Salah satu yang paling ditunggu dari bangkitnya kemampuan Momoshiki pada Boruto adalah Dojutsu Rinnegan beserta seluruh kemampuan yang dimilikinya itu. Dimana kekuatan mata atau Dojutsu adalah salah satu kemampuan andalan dan juga paling sering digunakan oleh Momoshiki dalam setiap pertempuran, terutama untuk mata Rinnegan yang terdapat di telapak tangannya itu sendiri. Nah, dengan Rinnegan itulah Momoshiki itu dapat menyerap semua jutsu dan juga mengembalikannya, dan selain itu pula dia juga bisa mengubah makhluk hidup menjadi buah cakra yang bisa dimakan. Contohnya saja seperti saat ia menggunakan partnernya sendiri Otsutsuki Kinshiki menjadi buah cakra, lalu Momoshiki makan dan berevolusi lagi. Namun pertanyaan sekarang adalah, dapatkah Boruto membangkitkan Rinnegan Momoshiki itu di telapak tangannya sendiri? Karena juga merupakan mata spesial yang dimiliki oleh Momoshiki seperti halnya Ishiki dengan mata Daikokutennya itu. Ya, walaupun kemungkinan ini sangatlah kecil karena seperti yang kita tahu Boruto tidak memiliki mata di telapak tangannya. Namun masih ada cara lain yang sepertinya akan bisa untuk membangkitkan kekuatan Rinnegan Momoshiki itu tanpa harus memiliki mata di telapak tangannya pula, yaitu adalah segel karma guys. Akan sangat keren sih jika karma di telapak tangan Boruto itu nantinya akan bisa digunakan layaknya mata Rinnegan Momoshiki dahulu. Oke, terakhir dari admin nih perlu digarisbawahi di sini jika Momoshiki itu tidak luluh ataupun menjadi lunak sedikit pun kepada Boruto karena pengorbanannya itu. Ini semata-mata dilakukan oleh Momoshiki memang hanya untuk kepentingannya pribadi, karena jika sampai Boruto itu mati maka Momoshiki juga akan ikut mati seperti Ishiki dahulu, alias Momoshiki dan jiwanya akan benar-benar lenyap dan tidak akan bisa dibangkitkan kembali. Nah, daripada hal itu terjadi, Momoshiki itu akhirnya memilih untuk hidup terkurung di dalam tubuh Boruto sendiri. Namun, tentu ini bukanlah akhir untuk Momoshiki sendiri. Jika kita perhatikan dari obrolan dengan Boruto itu, Momoshiki sepertinya masih memiliki cara lain yang bisa digunakan untuk dapat bangkit dan berinkarnasi kembali. Nah, apa kira-kira yang sudah direncanakan oleh si Momo itu? Karena bisa jadi nih, ini menjadi sebuah pembahasan yang akan sangat panjang lagi untuk admin ceritakan buat kedepannya. Gimana? Sepakat gak? So guys, setelah tadi background kita mengenai nasib Momoshiki sampai saat ini dan kabar terbaru mengenai segel karmanya itu, jangan lupa kasih saran di kolom komentar dan subscribe channel ini. Semoga cerita itu memberikan informasi dalam tiap pembahasan animenya. Thank you telah menonton konten DR TV and will be come back.